Semua guru roh yang hadir, yang memiliki jiwa bela diri naga, semua menundukkan kepala tanpa sadar pada saat ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik bertajuk Douluo tidak terkecuali. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Tanggulin dan Guyu berpisah. Keduanya menjadi pucat dan duduk di tanah pada saat bersamaan. Ada 100.000 penonton yang hadir. Dekan Akademi Monster Enci, Kaisar Bintang Luo Kekaisaran Dai Tianling, pemimpin delegasi Federasi Kontinental Douluo Tang Bingyao, anggota Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek Chai Lao, pada saat ini, semua ekspresi dibekukan. Di Stadion Xingluo dengan begitu banyak penonton, dan bahkan ratusan ribu penonton di luar Stadion Xingluo, pada saat ini, suara jarum jatuh. Jika bukan karena Long Yu jatuh ke tanah, matanya terpejam dan dia jatuh koma. Jika bukan karena armor perang dua karakternya yang meninggalkan lubang tembus yang jelas, jika bukan karena panggung, semua orang yang masih bisa duduk atau berdiri di atas seorang siswa Akademi Shrek. Tidak ada yang mau percaya bahwa semua yang terjadi sekarang ini nyata. Iya. Shrek menang. Mereka juara. Seluruh kompetisi elit master jiwa senior muda daratan, kompetisi tim, juara, Akademi Shrek. Saat ini, kemuliaan adalah milik Shrek, dan pada saat ini, kemuliaan menjadi milik Tanggulin dan teman-temannya. Mereka menang. Tanggulin tersenyum meskipun dia sangat lemah setelah transformasi Shenlong, wajahnya masih penuh dengan senyuman, senyuman bangga. Guyu tertawa juga, dan rasanya seperti itu lagi. Senang sekali dia kembali. Anggota tim Shrek semuanya tersenyum, meskipun ini adalah kemenangan tanpa sorak-sorai, bagi mereka, kemenangan ini sangat sulit didapat. Mereka menang, mereka memenangkan kemenangan terakhir, penindasan transformasi Dewa Naga, dan pembatasan pemenjaraan elemen bumi, akhirnya membawa mereka ke mahkota game ini. Yuan and Yehui melambai ke arah penonton, dan Xie Xie terbangun dari kelambanan, dan buru-buru naik ke panggung kompetisi, dan dengan cepat bergegas ke sisi Yuan and Yehui. Kita menang? Kita menang. Yuan and Yehui jarang tersenyum padanya. Kita menang. Suara Xie Xie tiba-tiba menjadi bernada tinggi, lalu tiba-tiba memeluk tubuh halus Yuan and Yehui. Yuan and Yehui berjuang tanpa sadar, tapi dia bisa dengan jelas merasakan ekstasi di hati Xie Xie saat ini. Akhirnya, saya merasa lembut dan tidak melakukan apa-apa. Kami menang. Su Xiaoyan tiba-tiba melompat, memeluk Lei Zhengyu yang berada tidak jauh, dan mencium wajahnya dengan keras. Kami menang. Seorang tubuh gemuk naik ke atas panggung dan bergegas ke tengah panggung. Kita menang. Wajah tanpa ekspresi Xinglan yang biasa menunjukkan senyum tipis, dan dia memeluk bahu lebar Su Lixi yang bergegas mendekat. Kami menang. Su Lixihan tersenyum. Tanggulin menopang tanah dengan tombak naga emas, bangkit dari tanah, lalu dengan enggan berjalan ke sisi Guyu, menariknya ke atas, dan membiarkan tubuh lemahnya bersandar padanya. Keduanya saling memandang, dan Guyu meletakkan kepalanya di bahu Tanggulin. Kami menang. Long Yu duduk perlahan dari tanah saat ini, dan tubuh besarnya telah menyusut kembali ke penampilan aslinya. Menatap kosong pada dua orang yang berdiri di sampingnya, bersandar satu sama lain. Di matanya, ada ketidakpercayaan dan kekecewaan, dan ada hal lain. Di bawah panggung kompetisi, siswa lain dari Akademi Monster semua menatap kosong pada sosok kurus berusia 15 tahun di atas panggung. Mereka kalah, dan mereka kalah telak. Mereka kalah dalam game ini, kalah dalam tabrakan antara Monster Academy dan Shrek Academy, bahkan Long Yu yang begitu kuat tidak dapat membalikkan keadaan. Persaingan tim, skor akhir, 8-1, jarak mutlak. Terlepas dari prosesnya, akhirnya seperti ini. Di mimbar, Din Enci berdiri, melihat ke arah platform kompetisi, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Cahaya dan bayangan menyala dan menghilang. Di zona tunggu, Wu Changkong berdiri di sana, memperhatikan semua orang di atas panggung, dengan senyum tulus di wajahnya. Menang, mereka menang, dan wajahnya, yang tampak seperti gunung es abadi, akhirnya muncul dengan senyuman. Sesosok muncul diam-diam di sampingnya, meraba-raba dagunya dengan tangan kanannya, matanya dipenuhi cahaya pemikiran, kekuatan terakhir adalah. Tiba-tiba mendengar suara itu, Wu Changkong tiba-tiba menoleh dan melihat dengan mengesankan itu adalah Makino. Muye yang menyelamatkan Tanggulin saat itu. Terima kasih. Wu Changkong berkata dengan tulus. Makino berkata dengan lirih, dia juga muridku. Kompetisi tim telah berakhir, 3 acara paling menarik telah berakhir, dan kompetisi elit master jiwa muda lanjutan benua Eropa lainnya kurang mendapat perhatian. Nama Akademi Shrek tercetak dengan dalam di hati setiap warga Kekaisaran Bintang Luo. Untuk sementara waktu, nama Kekaisaran Megatron sekali lagi akrab bagi semua orang sebelum Kekaisaran Bintang Luo datang ke benua Bintang Luo.
Kamu ingin berakting sendiri? Wu Changkong memandang Tanggulin yang berdiri di depannya sambil mengerutkan kening. Tanggulin mengangguk, ya, ini adalah misi Sekte Tang, Do Usol Hall. Sepertinya akan menjelajahi suatu tempat. Wu Changkong tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara. Wulin, kamu ingat hiduplah, tidak peduli orang macam apa Anda, bahkan jika itu saya atau rekan Anda tidak dapat memberitahu rahasia Sekte Tang yang Anda miliki. Ini adalah aturan. Karena ini adalah tugas Do Huntang, maka Anda pergi. Apa kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya kosong, seharusnya tidak terlalu pendek. Karena ini adalah tugas eksplorasi, seharusnya butuh waktu untuk pergi ke tempat lain. Wu Changkong mengangguk, ayo kembali dan beli beberapa komunikator jiwa di sini. Ketika misi Anda selesai, beritahu kami. Kami mungkin tidak tinggal di kota Xingluo, tetapi akan melakukan perjalanan ke tempat lain di Kekaisaran Xingluo. Ketika kamu menyelesaikan misi, datang dan bergabunglah dengan kami lagi. Oke. Game ini telah berlangsung begitu lama, dan segera, itu akan menjadi misi untuk menjelajahi Do Huntang ke Lembah Naga. Dilihat dari deskripsi si hitam pada saat itu, sepertinya ini adalah tugas yang sangat bagus, dan itu bagus untuk setiap petarung, jadi ketika mereka mendapatkan tempat itu, banyak orang yang terlihat iri. Kamu ingin berakting sendiri? Xie memandang Tang Wulin dengan heran. Mata Guyu membelalak jelas. Suasana di meja makan sedikit berubah. Tang Wulin mengangguk, ya, misi Sekte Tang, saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang itu. Itu milik Kekaisaran Bintang Luo. Saya harus pergi. Saya sudah meminta izin guru. Ketika saya pergi, Gu sebagai Kapten Yu, saat tugasku selesai, aku akan datang menemui semua orang. Semua orang saling memandang. Tidak ada orang lain yang banyak bicara, kecuali Gu Yu. Semua orang adalah murid dari Sekte Tang, dan mereka semua merasa memiliki Sekte Tang. Aku juga sangat ingin bergabung dengan Do Huntang. Xie berkata sambil berpikir. Tang Wulin tersenyum tipis, dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada salahnya bergabung dengan Do Huntang. Namun, mari kita tunggu sampai kita kembali ke benua Do Luo. Ini tidak terlalu nyaman. Saya tidak tahu berapa lama misi ini akan berlangsung. Jika cepat, akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Jika lambat, sulit untuk mengatakannya. Guru memberi saya soul komunikator, dan Anda semua memilikinya. Saya akan mengakhirinya nanti. Temukan saja semuanya. Oke. Xie berkata tanpa daya. Dari awal sampai akhir, Guyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menundukkan kepalanya dan makan lagi dalam diam. Tang Wulin menatapnya, tetapi dia masih menundukkan kepalanya. Tang Wulin percaya bahwa dengan kekuatan mentalnya, tidak mungkin untuk tidak merasakan tatapannya. Bab 707 terpisah. Apakah dia hanya ingin meninggalkan saya sama sekali? Bahkan tidak mau bertanya? Suasana makan malam ini agak aneh. Setelah orang lain makan, mereka menemukan berbagai alasan dan pergi lebih dulu. Hanya Tang Wulin dan Guyu yang tersisa di meja. Guyu menyeka mulutnya dengan serbet dan berdiri, aku sudah selesai, aku akan kembali. Dia hendak pergi, tetapi Tang Wulin tiba-tiba meraih tangannya, kamu tidak ingin tahu bahwa aku akan melanjutkan. Tugas apa? Guyu tidak berjuang, tetapi menatapnya dengan tenang, jika kamu bersedia mengatakan, kamu akan memberitahu saya. Jika kamu tidak mau mengatakan, apa gunanya bertanya lebih banyak? Wajah Tang Wulin berubah sedikit setelah berganti pakaian. Guyu, aku tidak suka penampilanmu yang acuh tak acuh. Guyu menarik tangannya kembali, ayo, kami tunggu kamu kembali. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan cepat keluar restoran. Pergi dengan Guyu. Tang Wulin berdiri dengan ganas dan berteriak ke arah punggungnya. Guyu berhenti, tetapi tidak menoleh ke belakang. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, apalagi? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, yang ingin saya dengar bukanlah bahwa Anda sedang menunggu saya, tetapi Anda menunggu saya. Tubuh Guyu menegang sedikit, dia masih tidak berbalik, hanya mengangkat tangan dan melambaikan tangan kepada Tang Wulin, lalu berjalan keluar dengan cepat. Berdiri di sana, sosok Tang Wulin tampak sedikit tertekan, alisnya sedikit mengernyit. Tidak, ini salah, perasaan ini salah. Di atas panggung, di saat-saat terakhir saat aku menggandeng tangannya, aku bisa merasakan hatinya. Tapi kenapa dia berubah lagi? Mengapa? Dia tidak bisa melihat itu, di atas wajah halusnya, dia sudah basah dengan tetesan air mata. Mungkin, berpisah darinya adalah pilihan terbaik. Tanpa melihatnya, selama kamu tahu dia aman, hatimu bisa tenang. Mata Guyu menjadi tegas lagi, menyeka air mata di wajahnya, dan berjalan cepat ke kamar hotel.
Pada saat ini, apakah mereka manusia atau hati, mereka tampaknya perlahan-lahan menjauh. Namun, mudah bagi orang untuk berpisah, dan untuk hati terpisah, apakah itu sangat mudah? Kota Singluo, markas besar Tangmen. Tang Wulin mengenakan kostum seorang pejuang kulit putih, berdiri dengan tenang di aula-aula semangat juang. Hari ini waktunya untuk laporan misi. Beberapa hari yang lalu, semua orang di Akademi Shrek telah mengikuti misi keperhentian berikutnya untuk melanjutkan tur mereka. Menurut pengaturan Tuan Chai, semua orang di Shrek akan meninggalkan misi dan berjalan di sekitar benua Singluo untuk meningkatkan pengalaman mereka dan memahami adat istiadat Kekaisaran Singluo. Mengapa dia tidak ingin bepergian ke daratan bersama teman-temannya? Tapi, dia. Tang Wulin diam-diam menghela nafas, mungkin karena semua orang terlalu muda, dia tidak dapat benar-benar melihat apa yang dia inginkan, dan dia tidak dapat melihat hati pihak lain dengan jelas. Mungkin akan lebih baik saat kamu bertambah tua. Perpisahan sementara belum tentu hal yang buruk, dan saya tidak bisa merasa salah. Ketika Shenlong berubah, itu adalah momen di mana hati mereka paling dekat. Saat itu, emosinya tidak bisa disembunyikan. Kemudian tunggu sampai Anda kembali. Di benak Tang Wulin, tiba-tiba teringat sebuah legenda tentang Akademi Shrek. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Baisan. Pada saat ini, sebuah suara membangunkan Tang Wulin dari suasana hatinya. Halo. Tang Wulin buru-buru memberi hormat, dan Hei yang datang. Hei mengangguk padanya, nomor Anda masih Waitari. Dalam operasi ini, 30 orang akan dipilih dan berjasa untuk menjalankan misi ini. Saya harap Anda bisa mendapatkan sesuatu dari misi ini. Ya. Saat ini, orang-orang belum berkumpul, dan Hei jelas merawatnya secara khusus. Ketika saya memperkenalkan misi nanti, Anda harus mendengarkan dengan cermat. Anda berasal dari benua Douluo, dan Anda mungkin tidak begitu mengenal kami. Tang Wulin terkejut, apakah identitasnya sudah diketahui? Hei sedikit tersenyum, anak kecil, jika kamu bahkan tidak tahu detailnya, apakah kamu pikir kamu dapat mengambil bagian dalam operasi ini? Satu kesalahan mungkin terjadi, tetapi yang kedua tidak mungkin. Kamu membeli dan menjual barang. Pada saat itu, identitas Anda sangat jelas. Kami telah memverifikasi dan mengkonfirmasi identitas Anda. Tetapi Anda dapat yakin bahwa Sekte Tang tidak membedakan antara daerah dan dimanapun Anda berada, selama Anda adalah murid Sekte Tang, Anda akan diperlakukan sama. Terima kasih. Tang Wulin buru-buru memberi hormat dengan hormat. Hei melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan ke depan. Tidak lama, semua orang ada di sana. Karena setiap orang memakai topeng di wajah mereka, mereka hanya dapat membedakan pria dan wanita hanya dari tubuhnya. Jumlah pria lebih dari 2/3, dan jumlah wanita relatif kecil. Hei mengangkat tangannya satu persatu, dan lingkaran cahaya putih tipis menyelimuti aula-aula semangat juang. Oke, semuanya ada di sini, kami akan segera mengumumkan situasi misi ini. Tatapannya menyapu semua pejuang kulit putih dengan keagungan, dan semua orang berdiri tegak tanpa sadar. Black berkata dengan suara yang dalam. Mengenai legenda Lembah Naga, saya yakin banyak dari Anda telah mendengarnya, tetapi tidak mungkin mengetahui detailnya. Di sini, hal pertama yang ingin saya ingatkan kepada Anda adalah bahwa apapun yang Anda lihat selama misi ini, atau apapun yang Anda dapatkan di dalamnya, Anda tidak boleh mengungkapkannya kepada dunia luar. Jika tidak, itu akan menghilangkan Anda dari semua keuntungan, atau mengeluarkan dari sekte. Mendengarkan suaranya yang tegas, semua petarung tingkat putih tidak bisa membantu tetapi merasa tegang. Tang Wulin segera teringat pengingat guru pada dirinya sendiri. Tampaknya dia benar-benar tidak bisa ceroboh. Yang hitam, selanjutnya, izinkan saya secara singkat memperkenalkan situasi tentang Lembah Naga dan situasi misi Anda. Misi ini disebut misi bertahan hidup. Dengan kata lain, Anda harus bertahan cukup lama di Lembah Naga agar dianggap lengkap. Hadiah setelah tugas selesai adalah panenmu dari Lembah Naga. Saya hanya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa semakin lama Anda tinggal di Lembah Naga, semakin besar manfaat yang bisa Anda dapatkan. Jika waktunya terlalu singkat, tidak akan ada hukuman untuk tugas tersebut, tetapi Anda akan kehilangan satu-satunya kesempatan dalam hidup Anda untuk mendapatkan panen di Lembah Naga. Kata-kata Hei terdengar agak ambigu, tapi Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan bahwa setelah mendengar kata-katanya, petarung kulit putih lain di sekitarnya tampak sedikit bersemangat. Tampaknya Lembah Naga ini benar-benar nyata. Ini tempat yang bagus. Satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah selama operasi Lembah Naga, seni bela dirimu akan terpengaruh oleh hukum di sana dan disegel untuk sementara. Kecuali jika basis kultivasi Anda menembus ring kelima atau di atasnya, semangat bela diri dapat diterapkan kembali.
Tapi kemudian, Anda juga akan langsung diteleportasi keluar dari lembah naga oleh hukum. Ini juga merupakan alasan penting mengapa lembah naga hanya bisa dimasuki oleh petarung tingkat putih dengan basis kultivasi tidak lebih dari 5 cincin. Adapun apa sebenarnya yang ada di lembah naga dan apa yang bisa diperoleh, saya tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak di sini. Ini adalah aturan sekte Tang. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh tergantung pada usaha dan keberuntungan Anda sendiri. Yang bisa saya ingatkan adalah bahwa ada kemungkinan tak terbatas untuk membuat Anda tetap tinggal di dalamnya. Setelah serangan yang Anda tanggung mencapai batas atas tertentu, maka Anda secara alami akan dipindahkan dari lembah naga. Nanti, saya akan mengirimkan kepada Anda masing-masing sebuah bola naga. Bola naga tersebut dapat dikenakan di samping tubuh Anda dan dapat dihubungkan dengan kekuatan mental. Begitu Anda merasa bahwa hidup Anda terancam, rangsang bola naga dengan kekuatan mental, dan Anda akan dikirim keluar dari lembah naga. Ketika tanda-tanda vital Anda melemah. Saat sudah mencapai level tertentu, Dragon Ball juga akan mengambil inisiatif untuk mengirimmu keluar. Itu saja, ayo pergi. Saat dia berkata, Hei melambaikan tangannya satu persatu dan berjalan keluar lebih dulu. Perkenalan Hei hanyalah konsep yang ambigu untuk Tanggulin, dia hanya tahu satu hal, yaitu tidak ada bahaya dalam operasi ini. Kedua karakter Longgu dapat dibedakan, yang seharusnya terkait dengan naga. Dan garis keturunannya adalah Raja Naga Emas, jadi, secara relatif, dia harus memiliki keuntungan tertentu. Bagi Longgu, dia penuh dengan keingintahuan dan beberapa depresi di hatinya untuk sementara ditinggalkan. Semuanya harus menunggu sampai misi lembah naga selesai. Tanggulin mengikuti yang lain keluar dari Soul Fighting Hall, dan segera mereka diatur untuk naik bus pemandu jiwa. Semua orang ada di dalam mobil ini. Di dalam mobil, mulailah membagikan bola naga dan nomor. Seperti yang Hei katakan sebelumnya, dia masih mendapatkan nomor Baisan. Pelatih jiwa bisa menampung 50 orang. 30 diantaranya duduk di depan. Menurut susunan pelatih hitam, setiap 2 orang duduk bersebelahan. Tingkah laku Tanggulin dekat dengan koridor, dan ada juga petarung level putih bertubuh mungil di dalamnya. Dari sosok tersebut terlihat bahwa itu adalah petarung level putih perempuan. Nomor 7 putih. Oke, bola naga dan nomor serinya telah dikeluarkan. Komunikasi tidak diperbolehkan di jalan. Orang yang duduk di sebelahmu adalah rekanmu. Setelah kamu memasuki lembah naga, kamu akan bekerja sama satu sama lain dan menjaga satu sama lain. Tanggulin membeku sesaat, kawan. Misi ini tidak sendirian. Bab 708, Putih 3, Putih 7. Tanggulin tanpa sadar melirik Baiki di sebelahnya, dan Baiki juga menatapnya. Saya harus mengatakan bahwa peran topeng petarung sangat kuat, bahkan mata kedua belah pihak dapat ditutup, dan suaranya akan terpengaruh oleh topeng. Para petarung level putih lainnya pada dasarnya saling memandang, identitas para petarung sangat dirahasiakan untuk memastikan bahwa mereka tidak akan diganggu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi setelah beberapa tugas penting dilakukan, musuh tidak akan membalas. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah bangsanya sendiri, mereka tidak akan mengungkapkan identitas satu sama lain. Tanggulin mengangguk ke Baiki, dan Baiki juga mengangguk padanya, yang dianggap sebagai pujian. Selanjutnya adalah perjalanan panjang. Bus bimbingan jiwa dengan cepat melaju ke jalan raya dan bergerak dengan kecepatan penuh. Setelah seharian penuh, Tanggulin samar-samar merasa telah memasuki daerah pegunungan. Saat malam tiba, pelatih jiwa masih melaju kencang. Tidak ada yang akan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba, dan setiap kali lewat, beberapa makanan akan dibagikan untuk dimakan semua orang. Tanggulin yang paling menyakitkan, karena dia tidak bisa makan cukup baginya, situasi ini secara langsung akan menyebabkan darah lemah. Darahnya sendiri membutuhkan banyak energi, dan dia sudah lapar. Hatiku dekat di punggungku. Jika Anda mengetahuinya, Anda harus membeli makanan sebelum Anda datang untuk bergabung dengan misi. Anda harus ingat pelajaran ini, ketika Anda berpartisipasi dalam aksi di lain waktu, Anda harus membeli makanan terlebih dahulu. Menelan air liur, aku merindukan makanan lezat Makino. 1. Ketika Muye mengetahui bahwa dia akan berpartisipasi dalam misi sekte Tang, dia sangat menghina. Tetapi tidak menghentikannya, hanya menyuruhnya untuk berlatih lebih keras, dan pada saat yang sama mengajarinya beberapa metode pelatihan tubuh, dan pergi sendiri. Konon dia mengetahuinya. Adapun urat mineral unik yang hanya tersedia di benua bintang Luo, kita perlu belajar dan belajar untuk lebih meningkatkan mecha tingkat dewa. Tanggulin tidak mengajukan pertanyaan bahwa mecha tingkat dewa bisa meningkat, karena dia terlalu jauh dari dunia itu, bahkan jika dia bertanya, dia mungkin tidak bisa memahaminya.
Setelah misi ini selesai, saya harus buru-buru dan berlatih menempa, saya sudah lama tidak menempa. Dia masih sedikit merindukan sepasang palu godam Yuanen Yehui, sejak menggunakannya di dalam game, Yuanen Yehui sangat puas dengan sepasang palu godam, dan bahkan memutuskan untuk mengambil sepasang palu godam sebagai prototipe untuk senjata armor tempurnya di masa depan. Naik. Tang Wulin ingin tertawa ketika memikirkan ekspresi Xie ketika Yuanen Yehui mengucapkan kata-kata ini. Jika Anda menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan Xie saat itu, konstipasi sepertinya lebih tepat, ya, ekspresi seperti sembelit. Saya ingin mengatakan tetapi tidak berani mengatakan, masih sedikit ketakutan. Sepasang palu godam Tang Wulin juga sangat menyukainya, bobotnya cukup kuat, tetapi tombak naga emas jelas lebih baik. Saya masih harus berlatih lebih banyak keahlian menembak. Namun, Sekte Tang tampaknya tidak memiliki keahlian menembak khusus. Sebaliknya, ia tidak memiliki teknik palu jubah yang kacau seperti palu godam. Sebelum meninggalkan kota Xingluo, Yuanen Yehui telah pergi ke Sekte Tang untuk menukar teknik palu ini, dan siap untuk mempelajarinya. Saya tidak tahu di mana semua orang sekarang. Langit di luar jendela berangsur-angsur menjadi gelap, dan Baiki menyandarkan kepalanya ke jendela seolah-olah dia telah tertidur. Tang Wulin ingin tidur juga, tetapi dia terlalu lapar untuk tidur. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Baru pada tengah malam mobil yang dipandu jiwa itu turun dari jalan raya dan terus menyusuri jalan kecil, berputar dan berputar, mengemudi selama sekitar 1 jam, dan tampaknya telah memasuki sebuah kota. Itu akhirnya berhenti. Tempat parkir adalah bangunan kecil bertingkat 3, yang terlihat seperti bangunan kayu dan terlihat sangat sederhana. Ada tanda Sekte Tang di mana-mana di kota, dan tempat ini sebenarnya milik Sekte Tang. Semua turun dari bus dan pindah sesuai dengan pengaturan. 2 orang dalam 1 ruangan. Jangan beritahu aku omong kosong tentang pria dan wanita, pikirkan solusinya sendiri. Istirahatlah lebih awal, dan kumpulkan 3 tiang besok pagi. Anda dapat membeli beberapa kebutuhan di kota. Saya sarankan Anda beli lebih banyak, dan berangkat setelah tengah hari. Ya. Semua pejuang kulit putih setuju dan turun dari mobil. Sungguh tidak nyaman duduk di mobil yang dipandu jiwa selama sehari. Tang Wulin tidak memiliki masalah tinggal di kamar yang sama dengan Baiki. Ketika mereka pertama kali tinggal di asrama kerja belajar, mereka tidak memiliki begitu banyak orang yang tinggal di satu kamar. Setelah keluar dari mobil, Tang Wulin meregangkan badannya dengan penuh semangat, tepat pada saat penyegar aliran darah datang, perutnya menjerit 2 kali dan bahkan ia lapar. Hei, apakah masih ada penjual makanan saat ini? Tang Wulin mendekat ke Hei dan bertanya dengan suara rendah. Hei meliriknya, aku belum kenyang. Mungkin aku tidak mengerti. Kamu bisa membelinya besok pagi. Oke. Tang Wulin sedih dan lapar. Dia sudah lama tidak lapar seperti ini. Saya sangat ingin makan sapi. Ya, dia pikir dia hampir bisa melakukannya sekarang. Masuklah ke hotel dan alokasikan kamar. Karena Baiki masuk lebih dulu, dia mengambil kuncinya. Tang Wulin buru-buru mengikutinya dan berjalan menuju kamar bersama. Di lantai 2, Baiki berhenti di depan kamar nomor 315, membuka pintu dengan kunci dan masuk. Tang Wulin juga mengikutinya untuk masuk, tetapi Baiki tiba-tiba berbalik. Pria dan wanita tidak menikah, tahukah kamu? Suara Baiki masih sangat menyenangkan setelah topengnya diganti, terdengar muda. Nah, jangan khawatir, saya tidak akan terlalu banyak berpikir, kata Tang Wulin buru-buru. Tidak apa-apa. Kamu bisa tidur di koridor. Saat dia berkata, Baiki masuk sendiri, dan kemudian menutup pintu dengan ledakan. Tang Wulin berdiri tercengang di luar pintu, melihat ke pintu yang menghalangi kamarnya sendiri di depannya, dan melihat plat nomor 3 dan 5, dia tidak bisa menahan untuk tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu aneh. Berpaling untuk melihat ruangan lain di koridor, semua orang masuk berpasangan. Ada juga pasangan. Dan, jelas, hotel kecil ini penuh. Tang Wulin mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Baiki menjulurkan kepalanya keluar dari dalam. Apa yang kamu lakukan? Tang Wulin berkata, atau, kamu mencuci dulu, aku tidak akan masuk selama proses pencucianmu. Aku akan masuk setelah kamu menyelesaikannya. Seharusnya 2. Jika Anda memiliki tempat tidur, saya hanya akan duduk dan bermeditasi sebentar. Ini benar-benar jelek dan memalukan di koridor. Pahami itu. Bang. Jawabannya adalah suara menutup pintu. Pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. Tang Wulin mendengus di dalam hatinya. Koridor adalah koridor. Ia juga bisa memahami hal semacam ini, bagaimanapun juga, orang-orang adalah perempuan dan semua orang adalah orang asing.
Sungguh merepotkan untuk tinggal di kamar yang sama. Lupakan saja, toh tidak ada tempat untuk tidur, lebih baik keluar dan berkeliling. Jika toko masih buka, Anda bisa membeli makanan sambil jalan. Sambil berpikir, Tang Wulin keluar begitu saja. Baiki berada di dalam kamar, sambil mengemasi barang-barangnya sendiri, dia menusuk telinganya untuk mendengarkan gerakan di luar. Hei, orang ini sangat jujur. Dia bahkan tidak mengatakan ketidakpuasan, dan tidak mengetuk pintu lagi. Ini sedikit kualitas. Bagaimana saya bisa membiarkan pria bau di ruangan yang sama dengan saya? Jika dia benar-benar berani memaksakan diri, bersenandung. Tang Wulin berjalan keluar hotel, angin malam terasa sejuk dan menyegarkan dengan aroma tanaman. Dia menarik napas beberapa kali dengan penuh semangat, tetapi tidak peduli seberapa bagus udaranya, tidak peduli seberapa penuhnya. Jika Anda merokok terlalu banyak, Anda bisa kentut lebih tidak senonoh, apa yang dipikirkan. Sebagian besar kota adalah jalan batu, di aspal rapi dengan lempengan batu biru, tenang dan tentram. Pada saat ini, orang-orang di kota sepertinya sudah tertidur. Tang Wulin berjalan-jalan di sekitar kota, dan segera dia melihat beberapa toko. Benar saja, ada toko makanan. Ini daging yang sudah dimasak, bukan? Saya ingin memakannya. Sayangnya, sudah ditutup. Toko pankek, ya ampun. Jika Anda menggunakan pankek untuk membungkus daging matang dengan sedikit saus celup, itu sempurna. Semakin lapar seseorang, semakin penuh imajinasi makanan di benaknya. Bab 709 Perbelanjaan. Panggilan perut Tang Wulin hampir bisa dibandingkan dengan katak di malam hari. Dengan wajah pahit, berjalan berkeliling. Dia mungkin telah melihat semua toko. Benar saja, tidak ada yang membuka pintu. Sangat lapar, sangat lapar. Lupakan, jika tidak berhasil, dapatkan beberapa permainan. Memikirkan hal ini, Tang Wulin melihat sekeliling, mencari arah, bangkit, dan menyelam ke dalam hutan di sisi kota. Pikiran bergerak sedikit, dan tanaman merambat kaisar perak biru meluas dari tubuh, karena kaisar perak biru sebelumnya berevolusi di laut, dan kemudian telah berada di kota besar seperti kota Xingluo. Tang Wulin belum berada di kota besar. Kaisar perak biru telah digunakan di lingkungan alam. Pada saat ini, ketika tanaman merambat baru saja mulai membesar dan menyebar keluar, dia tiba-tiba merasa bahwa hutan di sekitarnya tampak menyala, bahkan dalam ketiadaan cahaya, dia tidak membutuhkan murid ajaib ungu untuk menjadi jelas. Rasakan segala sesuatu di sekitar. Anggur kaisar perak biru tidak hanya menjadi kacamatanya, tetapi juga berkomunikasi dengan semua tanaman di sekitarnya, seolah-olah jaring tak terlihat menyebar dengan cepat, dan pikirannya dengan cepat meluas. Perasaan ini, Tang Wulin tidak berani mengabaikan, dan segera duduk bersila. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa kecepatan lari kekuatan roh di tubuhnya setidaknya 2 kali lipat, dan vitalitas langit dan bumi yang kuat berkumpul dari segala arah di sepanjang tanaman merambat kaisar perak biru. Makan makanan itu sendiri juga untuk menyerap nutrisi di dalamnya dan mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, vitalitas dunia yang diserap oleh kaisar perak biru tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tang Wulin jelas bisa merasakan energinya sendiri. Kekuatan jiwa meningkat. Apakah ini keuntungan nyata dari kaisar perak biru? Tidak hanya kekuatan jiwa, tetapi bahkan dunia spiritualnya mulai menjadi jelas. Sungguh luar biasa. Meditasi dengan cepat memasuki keadaan, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi, hanya tanaman merambat kaisar perak biru yang melilit tanaman di sekitarnya. Jarak yang diperpanjang oleh pikirannya semakin jauh dan lebih jauh, dan Tang Wulin bahkan dapat dengan jelas merasakan kebaikan dan rasa hormat yang dirasakan tanaman setelah mereka merasakan napas mereka sendiri. Nafas kaisar perak biru tampaknya mampu menginspirasi tumbuhan ini untuk secara bertahap melahirkan kebijaksanaannya sendiri, dan tumbuhan ini terus-menerus menelan vitalitas langit dan bumi yang telah mereka serap dan sampaikan kepadanya. Kemudian setelah bernapas, langit dan bumi Yuanli menyerap sebagian, dan sebagian lagi menguap di alam lagi. Efek pemberian makan balik dari vitalitas surga dan bumi yang tercemar oleh nafas kaisar perak biru pada tanaman ini jauh melebihi penyerapan langsung mereka. Pada saat ini, Tang Wulin seperti kesayangan dunia tanaman, dan semua tanaman bersorak atas kedatangannya. Baru setelah panggilan serangga dan burung menjadi lebih sering, Tang Wulin bangun dari meditasi. Matahari bersinar di bumi, dan tumbuhan memulai fotosintesis hari mereka. Tang Wulin terkejut menemukan bahwa dia telah melewatkan waktu untuk membudidayakan murid ajaib ungu, yang sama sekali tidak mungkin pada waktu normal, karena dia telah membentuk jam biologisnya sendiri sejak lama. Senyuman tipis terlihat di pipinya, latihan tadi malam sangat bagus. Tidak hanya dia tidak lapar, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan rohnya telah meningkat.
Jika dia berkultivasi dengan kecepatan ini, saya khawatir hanya perlu 1 hingga 2 tahun untuk melewati level 50 sendirian. Ini adalah kaisar perak biru. Tanggulin berbaring dengan sangat puas, lalu melompat. Makan-makan. Pagi hari, toko-toko harus buka sekarang. Sambil memikirkannya, dia segera bergegas keluar dari hutan dan kembali ke kota. Hari masih pagi, dan tidak ada pergerakan di atas hotel. Benar saja, toko-toko di kota sudah buka. Aroma menyengat di wajah. Tanggulin bergegas ke toko makanan yang dia lihat kemarin hampir seketika. Di dalam toko, bau daging datang, dan panci besar ditempatkan di pintu, yang sedang memasak potongan besar daging. Bos, apakah sekarang buka? Tanggulin menelan ludah. Belum, dagingnya butuh waktu untuk dimasak. Bosnya adalah seorang pria gemuk, berjalan keluar sambil tersenyum, dan menambahkan bumbu ke panci besar. Bolehkah aku memesannya? Tanggulin bertanya dengan tergesa-gesa, lalu mengeluarkan koin kerajaan Xingluo yang telah dia tukarkan sebelumnya. Tentu saja, adik kecil, berapa banyak yang ingin kamu tanyakan? Tanya bos sambil tersenyum. Tanggulin berkata, saya ingin sebanyak yang kamu punya. Bos itu tertegun, sebanyak yang kamu mau. Kamu tidak bercanda. Tanggulin berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja tidak, saya bisa memberikan uangnya dulu. Bos, berapa banyak makanan matang yang bisa kamu buat dalam satu pagi? Bos berkata, kamu adalah petarung yang datang kemarin, petarung kulit putih, reputasimu seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan berpikir tokoku tidak besar, tapi seluruh kota saya satu-satunya yang menjual makanan yang dimasak. Ada banyak cadangan di gudang es. Jadi, jika Anda mengatakan berapa jumlahnya, itu lebih. Tidak ada 1000 kati, tetapi selalu ada 800 kati. Apakah Anda masih bisa memilikinya? Tanggulin sangat gembira, dan buru-buru bertanya, ini semua daging yang dimasak. Baik. Pasti ada sedikit cadangan, dan ada banyak jenis. Tidak begitu banyak di kota. Saya akan mengirimkannya ke kota secara teratur. Kami telah memasak daging di sini. Semua dagingnya adalah daging sapi, kambing, dan babi yang dibesarkan secara biologis. Rasanya lebih enak daripada yang ada di kota, jadi sangat populer. Aku ingin semuanya. Tanggulin tidak ragu-ragu memberikan setumpuk uang kepada bosnya. Kamu membantu saya akan membuat tas, dan akan mengambilnya nanti, tetapi harus siap sebelum tengah hari. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Lebih banyak lebih baik, tidak takut lebih banyak. 800 kati, setidaknya cukup untuk dimakan selama 20 hari? Bos memandangnya dengan tercengang. Nak, untuk apa kamu ingin begitu banyak daging yang dimasak? Tentu saja untuk makan. Jika tidak apa-apa, Anda bisa memperbaikinya untuk saya. Saya pikir daging ini hampir matang, saya akan makan sepotong dulu. Hitung uangnya bersama. Saat berbicara, Tanggulin mengulurkan tangan dan mengambil sepotong daging yang dimasak di dalam panci, tidak takut melepuh, dan memakannya dengan suapan besar. Dengan fisik garis keturunan Raja Naga Emas, suhu ini tidak berarti apa-apa baginya. Sepotong besar daging masuk ke perut saya, dan itu langsung terasa lebih nyaman. Dia melambai kepada bos, saya akan pergi makan dulu, dan datang dan mengambilnya pada siang hari. Kecepatan kota jelas jauh lebih lambat daripada di kota. Kota ini sudah sangat sibuk saat ini, tetapi kota baru saja bangun. Pengalaman lapar kemarin telah membayangi hati Tanggulin. Saya punya banyak jiwa pemandu. Saya berkeliling kota dan memesan hampir semua toko makanan. Saya memesan dan makan pada saat yang sama. Setelah berkeliling, saya akhirnya kenyang. Menunggu. Tanggulin puas. Ketika saya kembali ke hotel, hari sudah 3 kutub, dan para pejuang sudah bangun satu demi satu. Karena penghalang antara satu sama lain, hanya sedikit orang yang mengobrol satu sama lain. Mereka semua tampak sangat diam, melakukan urusan mereka sendiri. Tanggulin masuk ke pintu hotel dan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak punya tempat tujuan. Baiki mengusirnya tadi malam, mungkin dia tidak akan diizinkan masuk sekarang. Saya tidak tahu apakah dia sudah bangun. Bagi Baiki, dalam benak Tanggulin, dia hanya seorang pejalan kaki, dan tidak ada perasaan atau jijik. Dia merasa tidak nyaman sekamar dengan gadis-gadis asing. Terlebih lagi, meditasi di hutan kemarin membawa manfaat yang begitu besar, dan suasana hatinya tidak terpengaruh sama sekali. Segera, ketika sosok hitam muncul di luar pintu masuk hotel, banyak petarung level putih dengan cepat berkumpul di luar pintu. Setelah menghitung jumlah orang, dia berkata dengan suara serius, "Oke, semua orang bubar untuk sementara waktu untuk menyelesaikan urusan internal mereka sendiri. Ayo pergi sore ini." Ya. Semua orang setuju dengan hormat. Setelah bubar lagi,
Tanggulin pertama-tama pergi ke tempat dia memesan makanan, dan meletakkan semua makanan yang dia beli ke tempat penyimpanannya. Akhirnya, dia tidak perlu khawatir akan lapar. Dengan nafsu makannya, saya membeli cukup makanan selama sebulan tanpa masalah. Saya tidak punya makanan untuk dijual. Berapa lama saya harus menunggu? Dalam perjalanan pulang, dia dengan jelas mendengar bahwa pejuang lain sedang membeli makanan, tetapi bos mengatakan bahwa tidak ada makanan untuk saat ini dan mereka perlu melakukannya lagi. Meminta mereka menunggu dengan sabar. Diam-diam Tanggulin tersenyum di dalam hatinya, tunggu sebentar kalian yang bikin kamu bangun telat, inilah yang membuat early bird kena cacing. Kembali ke depan hotel, cari tempat duduk dan menunggu keberangkatan. Pada saat ini, mata Tanggulin mengembun, tepat pada waktunya untuk melihat Baiki berjalan kembali dari luar, memegang segelas jus di tangannya dan minum. Baiki melihatnya juga. Melihat betapa bosannya dia duduk di sana, dia berjalan perlahan. "Hei, kemana kamu pergi tadi malam?" tanya Baiki. Tanggulin berkata, "Saya menemukan tempat untuk bermeditasi di luar." Baiki mengangguk, lalu mengabaikannya dan pergi ke hotel sendirian. Tanggulin berpikir, wanita ini sendiri harus menjadi wanita muda yang sombong. Bab 710, memasuki lembah naga. Sore, perakitan selesai, dan kita berangkat. Kali ini tidak ada bus, karena bus tidak akan bisa masuk gunung selanjutnya. Setiap orang harus berjalan ke tujuan kali ini. Setiap orang memiliki tingkat kultivasi setidaknya 4 lingkaran, jadi berjalan bukanlah suatu masalah. Di bawah kepemimpinan Hei, mereka pertama kali masuk ke dalam hutan, dan kemudian bergerak menuju kedalaman. Dengan manfaat meditasi tadi malam, Tanggulin menemukan bahwa begitu dia memasuki hutan, dia bisa langsung merasakan niat baik yang dikirimkan oleh tanaman di sekitarnya. Mereka seperti bangsanya sendiri, memandang diri mereka sendiri dengan hormat. Dan setelah kekuatan jiwa Tanggulin sendiri masuk ke sini, itu jelas berfluktuasi lebih kuat daripada di luar. Kekuatan unsur langit dan bumi secara alami akan mengalir ke tubuhnya, bahkan jika dia tidak bermeditasi, akan ada beberapa perubahan pada kehalusannya. Apakah kamu sedikit aneh? Mengapa tampaknya memiliki aura khusus? Baiki berjalan di samping Tanggulin dan tiba-tiba bertanya. Tanggulin mengangkat bahu, bagaimana saya tahu? Alis di bawah 7 topeng putih mengerutkan kening, dan dia berpikir, mengapa napas orang ini menjadi sangat segar dan baik sekaligus, dan, dengan cara yang samar, ada harmoni dalam dirinya. Merasakan. Kekuatan mental Baiki sangat kuat, jadi dia merasa sangat tertarik, dan tiba-tiba dia merasa bahwa semangat bela diri Baisan ini harus terkait dengan tanaman, dan Master Roh Tanaman telah memperoleh peningkatan tertentu di hutan, jadi penjelasannya jelas. Orang-orang itu bergerak cepat, melangkah ke depan meski medan di hutan rumit, hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Di hutan pada sore hari, oksigen melimpah, udaranya lembab dan segar, dan ada pengumpulan energi langit dan bumi ke arahnya. Tanggulin tidak hanya merasa lelah, tetapi juga merasa sedikit lebih dan lebih energik. Setelah berjalan lebih dari 2 jam, medan berangsur-angsur menjadi lebih tinggi, seolah-olah saya sedang mendaki gunung. Hei melirik ke langit dan berkata dengan suara yang dalam, kita harus mempercepat sedikit, kalau tidak kita tidak bisa mencapainya sebelum gelap. Semua orang mengikutinya dari dekat, jangan ketinggalan. Saat dia berkata, dia tiba-tiba membuka sosoknya dan bergerak maju lebih cepat. Para petarung tingkat putih di belakang mereka mempercepat satu demi satu, dan bergerak cepat di belakangnya. Karena basis kultivasi berada di atas level tertentu, bahkan jika kecepatannya ditingkatkan, masih tidak ada celah di antara keduanya. Tanggulin berlari seperti orang normal, dengan langkah mantap dan rata, dan dia merasa seperti caetah yang kuat. Baiki yang berada di sampingnya tampak jauh lebih ringan, dan sangat cekatan sebelumnya, beberapa rintangan di hutan seringkali dapat menjadi tempat baginya untuk menggunakan kekuatannya, dan dia berlari cepat dan menghemat tenaga. Sama seperti dia menilai bahwa Tanggulin adalah master roh dari jenis tanaman, Tanggulin juga samar-samar menebak bahwa Baiki ini harus menjadi master roh dari tipe serangan gesit. Akhirnya, menjelang malam, mereka telah mendaki beberapa puncak dan tiba di puncak sebuah gunung yang tinggi. Tanaman di sini mulai berkurang, ketinggian setidaknya 2 km di atas, ada sedikit salju di tanah, dan suhu turun drastis. Ada sebuah gubuk di puncak gunung, dibangun dari batu, dan seolah-olah merasakan kedatangan mereka, pintu gubuk batu terbuka dan seseorang berjalan keluar. Itu adalah pria tua, tinggi, tapi rahitis, memegang tongkat kayu hitam di tangannya. Oldu. Hei melangkah maju dengan cepat, berjalan ke arah lelaki tua itu, dan memberi hormat dengan hormat. Tanggulin diam-diam terkejut di dalam hatinya, kamu pasti tahu bahwa status Hei di Soul Fighting Hall sudah sangat tinggi.
Orang tua di usianya yang semakin menurun itu sangat hormat. Jelas, orang tua ini bukanlah orang biasa. Wu Lao mengangguk ke Hei, matanya menyapu 30 petarung kulit putih di belakangnya. Sedikit mengangguk, dia berkata, kualitas anak-anak muda ini tidak buruk. Bersiaplah. Black mengangguk. Kalau begitu bersiaplah untuk memulai. Wu tua tidak banyak bicara dan berjalan ke puncak gunung di samping rumah batu. Hei menoleh ke petarung tingkat putih dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah memperkenalkan situasi tentang misi ini sebelumnya. Apa yang harus Anda lakukan sederhana, yaitu tetap di lembah naga selama mungkin. Ini adalah kesempatan terbaik untuk Anda, dan ini juga merupakan keuntungan khusus dari Hall of Souls. Siapapun yang dapat bertahan di dalamnya selama lebih dari 3 bulan akan dipromosikan langsung menjadi petarung level kuning setelah mereka keluar. Tidak lebih dari 1 bulan. Orang-orang akan dicabut dari status kombatan. Semakin lama Anda menghabiskan waktu di lembah naga, semakin baik. Hati Tanggulin bergerak sedikit. Saya juga semakin penasaran dengan lembah naga ini. Saat ini, Wu sudah mencapai tebing di puncak gunung. Tongkat eboni di tangannya berhenti sedikit di tanah. Tiba-tiba, gelombang kekuatan roh tiba-tiba meledak darinya. Lingkaran cincin roh juga naik. Kuning, kuning, ungu, 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 hitam, 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 hitam. 9. Yang mengejutkan 9 cincin roh. 9 cincin judul Douluo. Melihat 9 cincin roh yang bersinar, banyak petarung tingkat putih tanpa sadar berdiri tegak. Judul Douluo, itu adalah eksistensi teratas di dunia Master Roh, dan itu juga tujuan yang mereka kejar dengan keras. Lingkaran putih beriak dari tubuh Penatua Wu, dan semua orang melihat bahwa di bawah kaki Penatua Wu, pola cahaya samar muncul dengan tenang. Mereka terkejut menemukan bahwa pola cahayanya sangat rumit dan luar biasa, sedikit seperti penampakan lingkaran sihir yang dipandu jiwa, tetapi itu terlihat lebih primitif. Beberapa petarung tingkat putih yang mengetahui lingkaran sihir yang dipandu jiwa tidak bisa menahan cemberut, karena pola cahaya ini bukan milik lingkaran sihir yang dipandu jiwa modern. Memberikan hidup yang sederhana dan berubah-ubah. Pola cahaya menyebar keluar, dan segera meluas hingga jarak diameter 100 meter. Dalam pola cahaya, keterjeratan meningkat, dan auranya menjadi semakin intens. Fluktuasi kekuatan roh di tubuh Wu tua terus meningkat, dan dia sepertinya menggunakan kekuatan rohnya untuk menginduksi pola cahaya di bawah kakinya. Berdiri di sana, Tanggulin tiba-tiba merasakan detak jantungnya semakin cepat. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil diri sendiri. Setiap kali lingkaran putih beriak, jantungnya berkontraksi, dan detak jantungnya menjadi lebih kuat dari biasanya. Kidan darah mengalir deras, dan dalam detak jantung yang kuat, Tanggulin hanya merasa darah di tubuhnya akan terbakar. Ia mencoba untuk mengontrolnya agar darah di tubuhnya tidak menyebar. Penatua Wu tiba-tiba mengangkat tongkat kayu eboni di tangannya. Tubuhnya yang reot tiba-tiba menjadi tegak. Dalam sekejap, dia tampak seperti naga yang bangun, tanpa kilatan cincin roh. Tubuhnya mulai membengkak, dengan sayap yang besar. Membentang di belakangnya, dia segera berubah menjadi naga raksasa dengan panjang lebih dari 15 meter yang bersinar dengan lampu listrik berwarna biru dan ungu. Ini adalah tubuh asli Wuhun? Apakah kemampuan unik 7 cincin jiwa suci? Roh Wu tua ini tampaknya adalah roh bela diri super legendaris Blue Electric Tyrannosaurus. Ang! Sebuah nyanyian panjang keluar dari mulut Wu Lao, dan pola cahaya putih di tanah tiba-tiba menjadi keras, mawar putih, dan aliran halo berubah menjadi warna-warni. Tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Langit terkoyak oleh berkas cahaya, dan berkas cahaya warna-warni menyebar keluar, menunjukkan celah yang sangat besar. Ini. Melihat celah hitam pekat, banyak petarung level putih tidak bisa menahan diri untuk terpana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang aneh. Saat kamu menghadapi krisis yang tak tertahankan di lembah naga, picu Dragon Ball dan kamu akan diteleportasi dengan sendirinya. Mulailah masuk. Hei berteriak, sosoknya bersinar, dan dia datang ke belakang seorang petarung level putih. Yang satu memegang pundaknya, dan tangan lainnya meraih bahu rekannya di sampingnya. Angkat tanganmu. Kedua petarung level putih itu dengan tergesa-gesa memegang telapak tangan satu sama lain. Saat berikutnya, lengan Hei terbanting. Dia menerbangkannya, dan langsung menuju ke celah hitam. Kedua sosok itu menghilang ke dalam celah.